Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan karunia-Nya kita kembali dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita salat fardu maghrib. Kemudian kita dapat menghadiri majelis rutin kita ini. Tentu kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita, kemudian dihapus segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tentu kita berazam dengan sekuat hati kita agar kita terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sampai di bait yang ke-18 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fussiral imanu bitasdiq wa nutku fihi al-khulfu bitahqiq. Dan iman itu diartikan dengan tasdik, sedangkan mengucap dua kalimat syahadat itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fakila syartun, bait yang ke-19. Fakila syartun, dikatakan atau ada suatu pendapat yang mengatakan mengucap dua kalimat syahadat itu adalah syartun kal amal, syarat seperti amal, seperti amal perbuatan. Wakila bal syatrun, dan dikatakan ada pendapat yang lain, mengucap dua kalimat syahadat itu bukan hanya syarat tapi syatr. Syarat dengan syatr ya. Kalau syatr itu bagian daripada iman. Kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti menurut pendapat yang kedua ini dia masih dianggap belum beriman. Wal Islam masyrahanna bil amal, adapun Islam maka jelaskanlah bahwasanya Islam itu adalah amal. Islam jelas ya. Islam itu adalah amal. Nah, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan iman. Apa itu definisi iman? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Tasdik itu artinya membenarkan disertai dengan ketundukan. At-tasdiqu mal iz'an bil qalbi. Sedangkan mengucapkan dua kalimat syahadat atau beramal yang lain-lain itu merupakan syarat ya. Mengucap dua kalimat syahadat itu merupakan syarat dijalankannya hukum-hukum syariat. Nah, itu sudah kita bahas sedikit pada pertemuan sebelumnya. Kalau orang belum mengucap dua kalimat syahadat, berarti tidak bisa kita bermuamalah dengan dia muamalahnya orang Islam.
Ini kalau orang yang dari awalnya memang bukan Islam dan bukan dari keluarga Islam. Ingin masuk Islam harus mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau belum mengucap 2 kalimat syahadat, berarti Islamnya tidak dianggap. Ketika Islamnya tidak dianggap, berarti tidak bisa kita berhubungan dengan dia sebagaimana kita berhubungan dengan orang Islam. Kita tidak bisa saling menikahkan atau menikahi. Kita tidak bisa mensolatkan dia ketika dia meninggal. Tidak bisa dikafankan, tidak bisa dikuburkan secara Islam. Kenapa? Karena dia belum Islam. Islam tadi atau mengucap 2 kalimat syahadat itu merupakan syarat untuk melakukan amaliyah Islam, ya. Namanya syartun liijra'i, syarat untuk menjalankan muamalah secara Islam. Nah, jadi iman sendiri itu tidak wajib, ya. Syaratnya iman itu tidak mesti harus mengucap 2 kalimat syahadat. Itu menurut jumhur ulama. Nah, sebagian mengatakan, ya, wajib mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucap 2 kalimat syahadat, berarti belum beriman, ya. Nah, jadi kalau didefinisikan secara menyeluruh, iman itu adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma urifa minad din bidarurah. Iman adalah membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sesuatu yang sudah dipahami secara darurat bahwasanya itu termasuk perkara agama. Nah, itu iman, ya. Iman adalah membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, ya. Maksud yang jelas itu yang sudah diketahui secara umum. Nah, itu memang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menentangnya. Tidak ada terjadi perbedaan pendapat dalam hal itu. Dalam hal itu perkara dibawa oleh Nabi. Nah, maka kalau kita mengingkari itu, ya, maka kita dihukumi tidak beriman. Contoh apa? Salat 5 waktu, ya. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian kewajibannya itu doruri. Semua ulama itu sepakat, ya, salat itu 5 waktu. Kalau ada yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, maka dia tidak bisa disebut orang yang beriman. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah pasti itu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebalikan iman adalah kafir, ya. Kafir adalah mengingkari apa-apa yang sudah pasti itu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Berzina hukumnya apa? Berzina hukumnya haram, ya, haram. Nah, masalah haramnya perzinahan itu sudah disepakati belum dalam Islam? Ada tidak yang bilang zina itu halal? Tidak ada, ya. Jadi kalau ada yang bilang itu halal, berarti itu sudah melanggar, ya, sudah melanggar ADART dalam Islam.
ya berarti dia tidak beriman kalau diucapkan dengan sengaja dan dia tahu, ya. Kecuali orangnya tidak tahu. Kalau tidak tahu ya itu lain cerita, harus dikasih tahu, ya. Kalau tidak tahu ya orang tidak tahu, tidak ada hukum, ya. Tapi orang tidak tahu itu wajib belajar untuk mencari tahu. Tidak mungkin selamanya tidak tahu, masa itu pun tidak tahu. Mencuri hukumnya apa? Nah, mencuri hukumnya haram. Ada yang bilang mencuri hukumnya halal, ya. Nah, itu sudah melanggar, ya. Membunuh orang dengan tanpa hak hukumnya apa? Haram, ya kan? Ada yang bilang boleh, ya. Misal. Ya. Nah, kalau ada yang bilang boleh, berarti itu dia sudah menabrak sesuatu yang sudah disepakati itu adalah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka lain lagi kan ada tadi membunuh dengan hak tadi, membunuh dengan tanpa hak, ada membunuh dengan hak. Algojo, tukang eksekutor, ya, eksekutor itu membunuh dengan hak namanya, akan lain lagi ceritanya, ya. Dan hal-hal yang lainnya yang telah disepakati hukumnya itu tidak boleh ditabrak, ya. Tidak boleh kita mengatakan berbeda dengan selainnya. Nah, tapi begini, ya, kalau seandainya melakukannya lain lagi hukumnya. Orang yang tidak sholat itu hukumnya tidak kafir. Kenapa dia tidak kafir? Karena dia tidak mengatakan sholat tidak wajib. Orang yang tidak sholat itu hukumnya fasik. Kalau seandainya dia berkeyakinan sholat itu wajib. Karena definisi iman tadi membenarkan, ya. Dia membenarkan tapi dia tidak melakukan. Berarti dia masih beriman. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya apa? Orang yang tidak berpuasa, hukumnya fasik. Kalau seandainya dia masih meyakini puasa itu wajib. Puasa hukumnya apa? Wajib. Dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Ya. Kalau dia mengatakan puasa tidak wajib, nah itu berarti dia sudah tidak beriman kalau seandainya itu diucapkan dengan sengaja dan dia tak tahu tuh. Dia sengaja mengingkari itu. Ya, kecuali dia tak sengaja atau dia tidak tahu. Orang yang berzinah kafir tidak? Orang yang berzinah, orang yang berzinah yang meyakini keharaman zina tidak kafir, ya. Dia fasik. Kenapa tidak kafir? Karena dia meyakini, dia masih membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasul bilang, ya, berdasarkan ayat Quran, zina itu hukumnya haram. Dia bilang sama, zina haram, tapi dia lakukan, ya. Itu namanya fasik, tidak kafir, ya. Dan yang lain-lain, ya, seperti itu. Nah, apa-apa yang dibawa oleh Nabi ini, ya kan, yang menyebabkan hilangnya iman, apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita tidak meyakininya atau mempercayainya, yang menyebabkan hilangnya iman, ya,
itu adalah sesuatu yang doruri, ya. Doruri itu tidak perlu banyak berpikir, ya. Orang sudah sepakat semua seperti itu. Kalau ditanya sholat wajib dah, kan semua orang sholat 5 waktu wajib tak? Semua orang bilang wajib. Itu namanya perkara yang doruri. Jadi begini, dalil itu setidaknya ada 4 macam, ya. Yang pertama, qat'iyus subut, qat'iyud dilalah. Qat'iyus subut itu artinya dia itu diyakini 100% itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qat'iyus subut. Apa dia? Contohnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kita tak boleh mengingkari satu ayat pun, satu huruf pun, ya. Bahwasanya itu berasal dari Allah, ya, dari Nabi Muhammad dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan qul huwallah itu bukan Al-Qur'an. Ya. Nah, itu berarti apa? Itu berarti dia sudah menentang, ya, sesuatu yang qat'iyus subut, ya. Qat'iyus subut yang jelas kesubutannya, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu mutawatir. Makna mutawatir itu dia diriwayatkan oleh orang yang banyak dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tidak mungkin terjadi yang namanya kesalahan atau terjadi kedustaan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an dari malaikat Jibril alaihi salam, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada berapa orang sahabat. Banyak sekali sahabat yang Nabi ajarkan Al-Qur'an, dan sahabat itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Bayangkan ketika perang Yamamah pada masa Abu Bakar As-Siddiq melawan nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, itu 70 orang hafiz Al-Qur'an yang wafat, hamil, ya, hamil Quran yang wafat. Berarti banyak sahabat Nabi yang hafal Quran. Dan hafalannya sama, Al-Fatihahnya sama, ya. Al-Baqarahnya sama, An-Nasnya sama. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan benar berasal dari satu sumber yang sama, ya. Kalau berbeda, ini Al-Fatihahnya seperti ini, yang ini lain, nah ini perlu ada kecurigaan, ya. Kalau seperti itu namanya tidak mutawatir. Kalau mutawatir itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan. Nah, permasalahannya kan dua, ya. Berita itu bisa berbeda, ya. Sebuah informasi itu bisa berbeda antara satu dan yang lain kan gara-gara 2 hal saja sebenarnya. Yang pertama gara-gara ada kesalahan, yang kedua gara-gara ada kebohongan, ya, ada dusta. Kesalahan sebabnya apa? Sebab lemahnya hafalan. Bohong sebab apa? Ya sebab ingin bohong, ya. Sebab ingin menyampaikan sesuatu yang lain padahal dia tahu. Nah, kalau sudah orangnya banyak sekali, kemudian sama semuanya, itu tidak mungkin 2 hal itu terjadi. Dan itu tidak hanya terjadi pada satu tingkatan saja, yaitu tingkatan sahabat, tapi terus sampai ke zaman sekarang ini. Jadi di bawah sahabat siapa? Tabi'in. Zaman tabi'in sama juga, ya, seperti itu juga modelnya, ramainya, bahkan mungkin lebih ramai mungkin, ya, yang hafal Quran dan hafalannya sama. Kemudian zaman di bawahnya tabi'in juga seperti itu, ya, semakin ramai. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama, tidak ada perbedaan. Padahal apa? Padahal mereka berada di tempat yang beda-beda. Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah. Terus, bahkan sampai ke zaman sekarang ini sudah berapa generasi? Sudah berapa generasi? Antara Nabi
1400 lebih tahun kan, sudah berapa generasi? Kalau dilihat di sanad Al-Quran, saya alhamdulillah dapat sanad Al-Quran qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz, itu urutan sanadnya yang ke-35. Berarti sudah 35 generasi antara kami dan Rasulullah SAW itu melewati 34 orang generasi, ya, melewati 34 nama, ya, melewati 5 orang sahabat, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Kemudian 5 orang itu mengajarkan kepada muridnya, namanya Abdullah bin Habib, ya, Aslami, tabi'in. Kemudian itu turun ke muridnya, namanya Imam Asim bin Abin Nujud Al-Kufi. Kemudian turun ke bawahnya, muridnya namanya Imam Hafiz, ya, Imam Hafiz. Kemudian Imam Hafiz punya murid namanya Imam Ubaid bin Sabbah, ya. Jadi dan terus sampai ke zaman sekarang. Guru saya namanya Syekh Ashraf Hamid Hasanin. Guru beliau lagi namanya Syekh Sayyid Ibrahim Ba'bulah. Gurunya lagi namanya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Hamadani. Gurunya lagi namanya Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Az-Zayyad. Terus dia nyambung, ya, melewati 34. Nah, itu di setiap tingkatan itu bukan hanya satu itu aja, tapi yang lain juga seperti itu, ya. Jadi banyak dia, sanadnya itu banyak. Bagaikan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dia tidak terputus dan dia banyak. Macam sapu lidi itu, ya. Sapu lidi itu kan banyak, ya. Misalnya saya ini, kawan saya ada juga, ini ada juga, ini ada juga, ya. Dan sama saja, tidak ada bedanya, ya. Yang ada beda itu qiraahnya, bacaan itu biasa, ya. Itu memang diajarkan berbeda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika tidak ada perbedaan itu semuanya sama, mungkin tidak terjadi kesalahan, mungkin tidak terjadi kebohongan, tak mungkin, ya. Secara logika itu tak mungkin. Bukan satu masa, melewati masa-masa yang berapa 30 lebih generasi, yang sudah 1400 lebih tahun. Nah, itu namanya mutawatir, itu namanya qat'iyyus subut. Jadi yang seperti itu tak boleh lagi kita katakan itu tidak, ya. Harus iya, ya. Al-Qur'an itu harus iya, itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan, apakah Al-Quran yang ada pada masa Nabi sama dengan Al-Quran yang ada pada masa sekarang? Maka jawabannya sama. Dari mana tahu sama? Karena ada sanadnya tadi. Kita semuanya sama sampai ke guru-guru ke atas sama, dan itu ramai. Bukan hanya 1-2 aja yang sama. Hadis itu kan kalau kajian ilmu hadis itu terbagi 2. Ada namanya hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir seperti Al-Quran itu modelnya, ramai orang yang meriwayatkannya itu. Kalau hadis ahad itu terbagi kepada 3. 1 hadis gharib, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis masyhur namanya. Kalau hadis gharib itu yang meriwayatkannya 1 orang. Nabi bersabda, 1 orang sahabat mendengar. Sahabat menyampaikan kepada 1 orang tabi'in, dan seterusnya sampai kepada imam yang menulis hadis seperti Imam Al-Bukhari atau imam yang lainnya. Kalau aziz, yang meriwayatkannya 2. Nabi bersabda, 2 orang sahabat yang dengar. Masing-masing sahabat punya 1 orang murid. Dia 2, setiap generasi 2. Kalau aziz itu 3 minimal, sampai ada yang mengatakan sampai 10, ya. Ada di bawah 10, karena 10 itu ada yang berpendapat itu sudah masuk ranah syarat mutawatir. Tapi ada yang menyebutkan, kalau saya mengikuti pendapat guru saya dulu, dosen saya dulu, bahwasanya
hadis mutawatir itu tidak ada batasan tertentu, yang penting semuanya sudah sepakat itu mutawatir, berarti mutawatir. Kalau seandainya 10 orang tapi diam di satu tempat, satu rumah, kan ada kemungkinan berbohong kan? Tapi kalau 7 orang berbeda-beda tempat, satu di Natuna, satu di Spanyol, satu di Irak, satu di Arab Saudi, tapi apa yang disampaikannya sama, mereka tak pernah bertemu nih, ya. Nah, itu menunjukkan itu betul, ya. Tapi kalau satu rumah 10 orang sama yang diucapkan, bisa jadi mereka kong kali kong, ya, kongke kalau bahasa kita itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan qat'iyus subut tadi, ya. Qat'iyus subut itu subutnya pasti seperti Al-Qur'an. Kemudian qat'iyud dilalah. Qat'iyud dilalah itu maknanya adalah artinya itu pasti, tidak multi tafsir. Contoh, Qul huwallahu ahad. Itu ayat kan? Ayat surat Al-Ikhlas ayat 1. Itu sudah jelas itu adalah Al-Qur'an dan qat'iyus subut. Ya. Yang kedua, dilalahnya, dalalahnya atau artinya satu. Katakanlah Allah itu Esa. Ada nggak yang bilang ahad itu artinya 2? Ada nggak? Atau ahad itu 1,5? Ada nggak? Tak ada, ya. Nah, itu berarti ayat itu, ya, sudah subutnya qat'i, dilalahnya juga qat'i. Dia tidak multi tafsir. Nah, yang seperti itu, ya. Nah, yang seperti itu kalau kita langgar, nah maka akan mengeluarkan kita dari yang namanya iman tadi. Itu disebutkan oleh Profesor Sayyid Ahmad Al-Musayyar, kalau tidak salah saya lupa ya. Termasuk dosen dulu di Al-Azhar. Dalam kitab beliau Qadiyatut Takfir. Permasalahan pengkafiran. Ada batasannya itu. Kemudian nanti ada dalil yang sifatnya itu qat'iyus subut, zanniyud dilalah. Subutnya qat'i tapi dilalahnya zanni. Subutnya qat'i misalnya di Al-Qur'an, ya. Tapi artinya multi tafsir. Contohnya ayat tentang mengusap kepala dalam wudu itu. Famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian ketika wudu. Nah, ayatnya Al-Qur'an itu ayat Al-Qur'an, jelas qat'iyus subut, tapi penafsirannya berbeda-beda. Kalau seandainya ada yang berbeda di situ, maka tidak menyebabkan keluar daripada iman. Kenapa? Karena artinya multi, ya, bisa beragam tafsir. Ada yang mengatakan usap kepala itu seluruh kepala. Ada yang memahami, kalau mazhab kita Imam Syafi'i, kepala itu sebagian kepala. Al-Quran tidak menyebutkan usaplah seluruh kepala, dan Al-Quran juga tidak menyebutkan usaplah sebagian kepala. Al-Quran hanya menyebutkan usaplah kepala. Maka terjadi perbedaan pendapat, ya. Kepala yang dimaksud ini semuanya atau sebagian. Nah, kalau seperti ini, nah itu namanya zanniyud dilalah, ya. Tafsirnya tidak satu, ya. Tafsirnya multi. Yang seperti itu boleh. Itu gara-gara hal seperti ini maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Masing-masing tak boleh menyesatkan yang lainnya. Kalau seperti itu tak boleh mengkafirkan yang lainnya, ya. Karena ada celah untuk berbeda pendapat. Nah, kalau ayat tentang zina kan sudah jelas, ya. Dia sudah qat'iyus subut sudah. Kemudian sudah qat'iyud dilalah sudah juga, ya. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Itu ayat Quran. Berarti dia qat'iyus subut. Maknanya jangan dekati zina. Jangan dekati itu maksudnya apa? Maksudnya jangan berzina. Jangan sampai ada yang bilang nih, ada yang gurau-gurau, ya. Yang tak boleh itu mendekati katanya. Nah, itu bahaya loh, ya.
Kalaulah mendekati saja tak boleh, apalagi melakukan. Sebelum melakukan kan dekat dulu kan. Nak minum air kan dekat dulu, ya. Dekat saja tidak boleh, apalagi minum, ya. Mendekat zina saja tak boleh, apalagi berzinah. Apa namanya, kias aulawi kalau tidak salah saya, ya. Nah, itu lebih ablagh, ya, lebih baligh daripada mengucapkan disebutkan jangan berzinah, ya kan? Lebih kuat larangannya daripada apa ketika menyebutkan jangan dekati daripada jangan melakukan itu. Nah, tadi yang kedua tadi qat'iyyus subut zanniyud dilalah. Ya, contohnya ayat tentang apa namanya mengusap kepala tadi. Banyak ayat-ayat yang lainnya juga banyak, bukan hanya apa namanya masalah itu ya. Seperti ayat tentang makna salah satu kuru itu, ya. Ayat tentang haid itu, ya. Salah satu kuru, ya. Nah, itu berbeda pendapat juga para ulama. Kemudian ada yang kebalikannya, zanniyus subut qat'iyyud dilalah. Zanniyus subut qat'iyyud dilalah. Subutnya itu masih diperdebatkan, ya. Tidak pasti 100%, tapi dilalahnya pasti. Contohnya itu hadis tentang zakat fitrah. Hadis tentang zakat fitrah itu kan disebutkan dalam hadis, ya, tak disebutkan dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam hadis. Nah, sebenarnya yang rukun Islam itu mana? Zakat mal atau zakat fitrah? Jadi rukun Islam yang ketiga, ya, 3 atau keempat? Ketiga atau keempat? Ada yang bilang ketiga, ada yang bilang keempat. Kedua-duanya boleh, ada semua hadisnya, ya. Yang salah yang ngotot kasih pertanyaan, kemudian yang ngotot jawabannya harus ketiga atau keempat, ya. Jadi dijawab keempat disalahkan, dijawab ketiga disalahkan. Ada semua hadisnya, ya. Semuanya sahih, ya. Ada yang menyebut puasa dulu, ada yang menyebut zakat dulu. Nah, hadis tentang zakat fitrah itu, ya, hadis ahad, dia tidak mutawatir. Ahad, ya, dari Ibnu Umar kalau tidak salah saya, ya. Tapi maknanya itu pasti yang dimaksud adalah kewajiban, ya. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasul mewajibkan zakat fitrah, jelas kata-katanya itu, ya. Tapi apa? Tetapi hadisnya itu subutnya tidak qat'i karena dia hadis ahad tadi, dia hadis ahad. Maka ada ulama nih, sebagian ulama, tapi jangan diikut yang ini, ya, yang mengatakan zakat fitrah itu hukumnya sunnah, ya, Imam Ibnu Lubban, ya. Itu disebutkan dalam fikih zakat karangan Dr. Yusuf Qardawi. Ya, kalau ada yang bilang seperti itu, kita tidak bisa menyebutkan dia ini sudah keluar daripada Islam, ya. Kenapa? Karena tadi dalilnya itu walaupun dilalahnya qat'i, tapi subutnya tidak qat'i. Nah, yang keempat, yang zanniyus subut zanniyud dilalah. Sudah subutnya zanni, dilalahnya juga zanni. Seperti apa? Mungkin, ya, kita contohkan hadis tentang membaca bismillah ketika berwudu. Apa bunyi hadisnya? La wudu'a liman lam yusammi. Tidak wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Hadisnya ini dipermasalahkan. Hadisnya jelas hadis ahad nih, ya, jelas hadis ahad hadisnya. Tidak hadis mutawatir. Kemudian maknanya juga masih diperdebatkan. La wudu'a itu artinya tidak sah atau tidak sempurna, ya. Ada ulama yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan, maksudnya kalau ada la seperti itu, ada yang mengartikan tidak sah, ada yang mengartikan tidak sempurna. Karena tidak dijelaskan la yasihu
atau la yakmulu tidak disebutkan, cuma la wudu'a. Tak disebutkan la yasihu al wudu, tidak sah wudu, ya. Tapi la wudu'a. Nah, itu nama dia multi tafsir, ya. Dilalahnya zanni. Nah, jadi yang iman tadi yang pertama, yang subutnya qat'i, kemudian dilalahnya juga qat'i. Membaca bismillah ketika sholat al-fatihah itu, nah itu termasuk yang mana? Nah itu termasuk yang mana yang itu, ya? Itu dilalah subutnya qat'i juga karena hadis ahad, ya. Dilalahnya dipakailah kalau dilalahnya qat'i, tapi subutnya itu pasti pasti zanni, ya. Karena dia hadis ahad, karena dia bukan bukan ayat Quran, dan dia bukan hadis mutawatir, ya. Nah, ini kita harus memahami. Dan tidak boleh kita semerta-merta keluar dari mulut kita itu ucapan kekafiran kepada orang. Ini harus hati-hati, ya. Tidak boleh, ya, semerta-merta. Tidak boleh dengan gampangnya keluar kekafiran terhadap orang lain, ya. Apalagi orang itu mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian dia sholat, kita sebut dia kafir, ya. Itu tak boleh, ya. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain, sesama orang Islam, maka kekafirannya itu akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Ada hadisnya, ya. Kalau kita mengkafirkan orang lain, kekafirannya kembali kepada kita. Kenapa? Karena sama-sama, ya. Kalau kita kafirkan dia, artinya kita mengkafirkan diri kita sendiri juga, ya. Karena kita sama-sama Islam. Nah, itu harus hati-hati. Itu berat sekali. Nah, kemudian orang yang beriman, ya, itu setidaknya pembagian orang beriman dan tidak itu terbagi 4, ya. Yang pertama, mukmin indallah wa mukmin indan nas. Beriman menurut Allah dan beriman menurut manusia. Nah, ini seperti, ya, kita anggap seperti kita, ya kan? Beriman menurut Allah, beriman menurut manusia. Orang seperti ini disebut dengan orang Islam. Orang Islam, orang beriman, orang Islam. Seperti kita. Yang kedua, beriman menurut manusia, tapi tidak beriman menurut Allah. Itu adalah orang munafik yang menyimpan kekafiran, tapi dia menampakkan keimanan. Di luarnya dia beriman, tetapi pada hakikatnya dia kafir, ya, dia membenci Islam. Nah, orang seperti itu gimana hukumnya di dunia? Kita sebut dia orang Islam. Ketika dia meninggal, tetap kita sholatkan, kuburkan di kuburan orang Islam. Seperti dulu ada namanya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu ketika wafat itu disolatkan, Rasulullah mensolatkan. Padahal Nabi sudah tahu, dia solat bersama-sama dengan para sahabat, ya. Padahal dia itu punggawanya orang munafik. Dalam hati itu menyimpan, ya, kekafiran. Kemudian yang ketiga, kebalikan dari tadi. Beriman menurut Allah, tapi tidak beriman menurut manusia. Mukmin indallah, ghair mukmin indan nas, ya. Ini seperti apa contohnya? Ini contohnya adalah orang-orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi dia meyakini akan kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan dia tunduk di dalam hatinya itu. Nah, ini tadi ya, yang dia tidak mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi dia beriman di dalam
dalam hati. Itu beriman menurut Allah, tapi tidak beriman menurut manusia. Hukumnya di dunia itu seperti orang kafir. Kita tidak boleh bermuamalah dengan dia, muamalahnya orang Islam. Tak boleh nikah, ya kan? Tidak boleh disolatkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu dalam hati. Kita ini disuruh menghukumi yang di luar, ya. Nahkumu bizawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi yang di luar berdasarkan yang di luar. Allah lah yang mengurus yang ada di dalam hati. Orang seperti itu nanti akan selamat nanti karena dia ada imannya, ya. Ujung-ujung nanti akan selamat. Prosesnya nanti wallahu alam, ya. Bisa saja diampuni langsung atau bisa saja mendapat siksaan dulu baru nanti masuk ke dalam surga, ya. Nah, yang penting betul imannya, ya. Iman itu bukan hanya percaya saja. Ya. Kalau percaya saja iblis pun percaya, kan? Bahkan orang ahli kitab zaman Nabi itu percaya, ya. Apa ayatnya? Alladzina ataina humul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Orang-orang ahli kitab itu mereka mengenal Nabi itu, kenal betul dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi seperti mereka kenal terhadap anak mereka sendiri. Tapi mereka tak beriman. Mereka percaya ini Nabi, tapi dia tidak beriman. Sama dengan iblis, ya. Iblis juga itu, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, itu juga tahu pasti mengenal ini Nabi, ya. Ketika beliau membawa Nabi Muhammad ke Syam dalam berdagang itu, beliau yang dikasih tahu sama pendeta